Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang wabarakatuh. dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang sudah berada di ruang Zoom. Sesuai dengan undangan yang disampaikan oleh Pak Kabak melalui grup tadi terkait dengan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di tahun 2024, di mana kita semua tahu bahwa eh, kita masih terdapat beberapa kendala, khususnya keterbatasan SDM yang berkompeten untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pengadaan, baik yang ditugaskan sebagai pejabat pengadaan, pekerja pemilihan, maupun sebagai pejabat pembuat komitmen gitu. Karena realitanya adalah eh, baik pejabat yang bersertifikat yang masih minim, juga kompetensi-kompetensi lain yang dimiliki oleh teman-teman yang bersertifikat juga masih sangat terbatas. Namun itu juga kemudian eh, jangan menjadi hambatan bagi kita dalam melaksanakan pengadaan, apalagi di tahun 2024 ke depan yang kita baru mulai di Januari ini. Ada beberapa rencana kegiatan, paket kegiatan yang sudah siap menunggu untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, sehubungan dengan realita bahwa kita kekurangan SDM dan di sisi lain kita juga harus segera melaksanakan pengadaan barang dan jasa tahun 2024, sehingga bagian PMJ menganggap bahwa pertemuan ini penting untuk dilaksanakan sebelum kita melangkah pada kegiatan pengadaan di tahun 2024 ini. Untuk itu, di ruang Zoom ini telah hadir Pak Kabag PBJ, Pak Abdul Wahid Saraha, yang nanti akan menyampaikan paparan terkait dengan percepatan pengadaan ini. Dan kepada Bapak Ibu, nanti setelah ada pemaparan dari Pak Kabag, kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu sampaikan dalam pertemuan ini, atau mungkin ada fakta-fakta di lapangan terkait pengadaan yang mungkin kami juga belum bisa tahu secara pasti seperti apa persoalan-persoalan di OPD. Nanti kita sampaikan setelah Pak Kabak menyampaikan materi pada siang ini. Baik, untuk itu kepada Bapak Ibu, kami sampaikan untuk tetap standby di ruang Zoom, dan kepada Pak Kabak untuk materinya kami persilakan. Ya, silakan Pak Kabak. Oke, baik. Suara bagaimana, Pak In? Jelas, Pak. Oke, Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak, Pak Indra, selaku moderator di siang, menjadi sore ini, di sore ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir ini, meskipun baru beberapa. Insya Allah nanti kegiatannya akan direkam juga dan bisa dilihat ulang. Alhamdulillah, pertama saya mengajak kita semua menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga di sore hari ini orang semua masih diberi kesehatan bisa hadir dalam agenda yang terang tadi siang saya sampaikan. Kenapa agenda kegiatan siang ini saya merasa penting untuk segera disampaikan dan terang laksanakan karena ini terkait dengan masih banyaknya sampai saat ini masih banyaknya pertanyaan yang masuk ke bagian pengadaan barang jasa yang menanyakan terkait dengan apakah saat ini para ASN yang sudah memiliki sertifikasi tingkat dasar atau level 1 itu apakah bisa ditugaskan sebagai pejabat pengadaan maupun maupun ditugaskan sebagai PPK, pejabat pembuat komitmen. Dua hal itu kan sampai sekarang masih sering dipertanyakan, bukan hanya kita di Tidore, tetapi di daerah-daerah luar, di daerah-daerah luar lain juga itu menjadi isu yang sangat menarik dan setiap hari dibahas. Dan saya merasa penting menyampaikan sosialisasi dan menyampaikan informasi ini secara masif khususnya kepada seluruh SKPD di Kota Dori Kepulauan, karena berkaitan dengan pada hari ini juga tadi, di jam 11 tadi dari LKPP baru saja melaksanakan kegiatan konsultasi publik. LKPP baru melaksanakan kegiatan konsultasi publik dalam rangka penerbitan surat edaran Kepala LKPP tentang
rencana aksi pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional pengelola pengelolaan barang jasa, dan kebutuhan pejabat pembuat komitmen bersertifikat kompetensi 2024. Jadi tadi siang sejak jam 11 sampai jam kurang lebih jam 2:30 ya, dari LKPP mengundang kementerian lembaga pemerintah daerah, tidak semuanya, yang terpilih saja. Kebetulan Kota Tidore Kepulauan belum terpilih sebagai pesertanya. Tapi tadi saya sempat masuk sebentar, join di Zoom yang dibagikan dalam surat tersebut, ternyata bisa diterima, dan saya sempat mengikuti materi dan poin-poin inti yang disampaikan oleh Pak Direktur. Saya sudah bisa menangkapnya dan saya merasa penting disampaikan kepada Bapak Ibu, khususnya para SKPD di Kota Tidore Kepulauan. Saya mau share screen dulu terkait dengan ya, ini bahan sudah terlihat belum ya? Sudah ya? Poin kelihatan? Oke. Oke, kelihatan ya? Oke, ini jadi untuk Bapak Ibu ketahui bahwa hari ini tadi saya sampaikan bahwa di jam 11 waktu Indonesia Timur tadi LKPP sudah melaksanakan forum ini, forum konsultasi publik rencana aksi pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional dan kebutuhan PPK bersertifikat kompetensi PPK tahun 2024. Jadi saya mau menyimpulkan bahwa dari kegiatan konsultasi publik tadi sebetulnya poinnya hanya 2 hal saja sebetulnya yang dibahas tadi itu. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan tugas pejabat pengadaan dan pokja pemilihan di 2024. Dan yang kedua terkait dengan pelaksanaan tugas PPK, pejabat pembuat komitmen, yang saat ini orang mengetahui bahwa ada namanya tipe PPK, tipe C, tipe B, dan tipe A, yang secara real kondisi di Kota Tidore Kepulauan itu masih sangat minim sekali. ASN yang memiliki kompetensi atau sudah memenuhi kompetensi terutama PPK ya. Nah, jadi saya langsung ke slide yang inti ya, slide yang inti terkait. Jadi saya mau sampaikan terlebih dahulu bahwa konsultasi publik yang dilakukan LKPP tadi dilakukan dalam rangka LKPP mau menerbitkan surat edaran. Jadi insya Allah dalam waktu 1-2 hari ke depan LKPP akan menerbitkan surat edaran. Makanya tadi konsultasi publik tadi mereka menyampaikan draft surat edarannya untuk ditanggapi oleh SKPD kayak Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah. Nah, dan ternyata setelah saya mengikuti sepintas beberapa saat tadi di Zoom, ternyata paparan yang disampaikan LKPP yang disampaikan oleh Pak Deputi Pak Awan Hermawan itu prinsipnya sangat disetujui oleh seluruh peserta tadi. Saya langsung ke poinnya yang pertama, mengenai isi surat edaran yang nantinya akan diterbitkan oleh LKPP. Yang pertama kaitan dengan pelaksanaan tugas pejabat pengadaan dan pokja pemilihan. Nah, jadi sebetulnya draft dari surat edaran ini sebetulnya pernah saya mendiskusikan langsung dengan Pak Direktur yang tadi beliau sendiri menyampaikan tadi itu, Pak Hermawan. Isinya sama persis, tapi perlu saya sampaikan sekali lagi untuk penegasan kepada semua SKPD bahwa terkait dengan pejabat pengadaan dan pokja pemilihan ya, yang saat ini kan orang menurut pemahaman orang kan bahwa sampai mereka itu hanya bisa bertugas sampai 30 Desember 2023 karena amanat aturan kan mengatakan bahwa tanggal 31 Desember 2023 harus memiliki sertifikat kompetensi. Nah, ternyata oleh LKPP
hal tersebut diberikan relaksasi atau kemudahan. Yang memang dasarnya sebetulnya sudah ada dalam Perpres 12 2021 yaitu di pasal 74B. Kemudian dilanjutkan dengan Per LKP nomor 8 2022. Poinnya sampai begini, poin yang perlu saya sampaikan kaitan dengan pejabat pengadaan dan Pokja pemilihan adalah yang pertama adalah pemerintah kementerian lembaga pemerintah daerah yang paling pertama adalah diwajibkan melakukan penyusunan rencana aksi pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional. Jadi itu hal yang menjadi dasar yang paling utama. Dasar yang paling utama adalah semua kementerian lembaga pemerintah daerah wajib menyusun rencana aksi pemenuhan jabatan fungsional. Rencana aksi itu ada dalam aplikasi yang dibuat oleh LKP, namanya SI Renaksi atau Si Renaksi. Dan alhamdulillah saat ini untuk Kota Tidore Kepulauan, Renaksi atau rencana aksi tersebut sudah dibuat. Sudah dibuat dan pada hari saat saya melakukan konsultasi dengan Pak Direktur pada saat itu, saya sudah memperlihatkan langsung print out dari rencana aksi yang sudah di-print tersebut, karena rencana aksi ini ditandatangani langsung oleh pejabat pembina kepegawaian atau dalam hal ini di pemerintah daerah adalah kepala daerah sendiri. Jadi rencana aksi yang sudah ditandatangani wali kota tersebut saya sudah perlihatkan kepada Pak Direktur dan oleh Pak Direktur sudah memerintahkan stafnya untuk melakukan pengecekan. Dan pada hari itu juga Pak Direktur perintahkan kepada stafnya untuk Kota Tidore Kepulauan punya segera dilakukan validasi. Dan alhamdulillah di tanggal 29 Desember lalu itu rencana aksi Kota Tidore Kepulauan sudah divalidasi oleh LKP. Dengan telah divalidasinya rencana aksi tersebut, maka solusi yang bisa kita ambil adalah yang pertama, ini yang dalam slide ini, yaitu pelaksanaan tugas Pokja pemilihan dilakukan dengan ketentuan. Ya, ini khusus Pokja ya, Pokja pemilihan yang ada di bagian pengadaan. Yaitu yang pertama, yang A, Pokja pemilihan untuk setiap paket pengadaan wajib beranggotakan sekurang-kurangnya 1 pengelola pengadaan barang jasa. Jadi untuk Pokja pemilihan, meskipun orang Tidore ini baru punya 1 orang yang berstatus sebagai JF atau pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa yaitu Pak Indra sendiri, tetapi karena orang sudah bikin rencana aksi dan setelah divalidasi maka ada kemudahannya adalah Pokja pemilihan untuk setiap paket itu yang penting terdapat 1 ASN yang dalam keanggotaannya sudah sebagai JF jabatan fungsional pengadaan barang jasa. Jadi untuk orang di bagian pengadaan barang jasa dari kurang lebih 7 orang anggota Pokja, karena Pak Indra sudah memiliki fungsional sudah resmi sebagai jabatan fungsional, maka dari 6 yang belum fungsional bisa ditambahkan dengan Pak Indra, maka sudah sah Pokja pemilihan di Kota Tidore Kepulauan sudah sah dan sudah dapat melaksanakan tender. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini juga saya ingin sampaikan kepada seluruh SKPD untuk segera sudah bisa menindaklanjuti instruksi yang disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota pada hari Senin lalu. Dan pada hari Senin tadi juga diperkuat dan ditegaskan lagi oleh Pak Sekda yang memerintahkan langsung kepada bagian pengadaan untuk segera mengambil langkah untuk percepatan pengadaan. Karena saya mengingat di hari Senin lalu itu Pak Wakil Wali Kota ketika menyampaikan apel, poin yang arahan yang disampaikan Pak Wakil adalah meminta kepada SKPD agar pelaksanaan pengadaan barang jasa itu dilaksanakan di bulan Februari. Poin yang disampaikan Pak Wakil tersebut bisa kita tangkap bahwa Pak Wakil mengharapkan agar pelaksanaan pelaksanaan kerja untuk proyek-proyek itu di bulan Februari sudah bisa dilaksanakan, karena orang tahu bersama bahwa
pada bulan Maret itu adalah sudah masuk ke bulan puasa. Makanya Pak Wakil Wali Kota minta kepada semua SKPD agar pada bulan Februari itu proyek-proyek itu sudah dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, maka jika bulan Februari harus dilaksanakan, maka pelaksanaan tendernya harus dilaksanakan pada bulan Januari ini. Oleh karena itu, saya sekali lagi menyampaikan hanya menegaskan saja kepada semua SKPD agar apabila SKPD yang sudah dokumen persiapannya sudah lengkap ya, karena namanya tender itu pasti orang menunggu kelengkapan dokumen. Orang menunggu kelengkapan dokumen, salah satunya adalah dokumen persiapan. Bukan salah satu, memang itu hanya satu-satunya dokumen yang disampaikan ke Pokja Pemilihan adalah dokumen persiapan yang berisi 3 dokumen utama yang harus dipenuhi oleh PPK sebelum menyampaikan ke Pokja atau WLP, UKPBJ, yaitu yang pertama adalah namanya spesifikasi teknis, yang kedua rancangan harga perkiraan sendiri atau HPS, dan yang ketiga rancangan kontrak. Jadi agar bisa menjadi perhatian bagi seluruh SKPD, terutama yang saat ini ditugaskan sebagai PPK. Kemudian yang kedua, solusi yang kedua, anggota Pokja Pemilihan selain pengelola pengadaan barang jasa dilaksanakan oleh pegawai PNS yang memiliki sertifikat kompetensi. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan juga bahwa solusi yang pertama dari LKPP terkait dengan Pokja adalah bisa dia punya metodenya metode mix, campuran ya, atau minimal satu jabatan fungsional, sisanya boleh non fungsional. Nah, kemudian solusi yang kedua terkait dengan tugas pejabat pengadaan. Apa namanya? Iya, pejabat pengadaan. Tadi kan kita masih berbicara dengan Pokja ya. Pokja boleh satu. Nah, sekarang solusi untuk pejabat pengadaan adalah kita baca di poin 2 ini ya. Pelaksanaan tugas pejabat pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh pengelola pengadaan barang jasa dilakukan oleh PNS yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau sertifikat keahlian tingkat dasar garing level 1 di bidang pengadaan barang jasa. Kalau cara membaca kalimat di poin 2 ini, maka apabila orang punya rencana aksi pemenuhan jabatan fungsional tadi dia belum mencapai 60% ya. Jadi amanatnya LKPP itu ketika rencana aksi pemenuhan jabatan fungsional itu belum mencapai 60%. Jadi kalau orang tidore, kebutuhan formasi yang sudah mendapatkan rekomendasi LKPP itu adalah sebanyak 13 orang. Jadi kalau 13 dibandingkan dengan 1 itu belum mencapai 60%, masih sangat minim sekali ya. Jadi orang bisa menggunakan pejabat pengadaan. Yang pertama adalah penugasan yang pertama adalah oleh pengelola pengadaan barang jasa atau jabatan fungsional, atau ini kan ada kalimat dan atau, dan misalkan tidak mencukupi maka bisa menggunakan ASN yang memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar ya, atau level 1. Jadi itu solusi yang dari terkait dengan pejabat pengadaan. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang mungkin sampai saat ini masih mungkin sudah mengetahui tapi masih ragu dengan hal ini, hari ini kita menegaskan sekali lagi karena insya Allah dalam waktu 1-2 hari ke depan LKP akan menerbitkan surat edaran yang isinya adalah poin-poin seperti ini. Jadi untuk pejabat pengadaan untuk kota atau kepulauan masih bisa dilaksanakan oleh SKPD masing-masing menggunakan pegawai yang sudah memiliki sertifikat pengadaan barang jasa tingkat dasar atau level 1. Nah, itu terkait dengan isi draft surat edaran LKPP kaitan dengan tugas pemilihan penyedia ya, tugas memilih penyedia yaitu oleh Pokja Pemilihan dan PPK. Mudah-mudahan ini bisa jelas, Bapak Ibu semua bisa jelas. Dan saya melanjutkan lagi terkait dengan PPK. Saya ini langsung ke slide yang isinya saja ini. Saya langsung tampilkan slide yang saya ini, slide yang
paparan Pak Direktur tadi ini. Jadi terkait dengan PPK ini kan yang paling sering jadi bahan diskusi sampai saat ini yang tidak bisa habis ini kan terkait PPK ini, karena orang membaca aturan itu kan LKP sudah mengatur bahwa PPK itu ada 3 tipe. Tipe C yang paling bawah, yang dia hanya mengelola pekerjaan sederhana. Kemudian tipe B, yaitu dia mengelola pekerjaan yang umum, tidak masuk kategori sederhana, tapi tidak juga tidak kategori pekerjaan kompleks juga, dia yang umum. Kemudian yang tipe A itu yang sangat tipe tertinggi, pekerjaan yang kompleks. Tapi untuk orang di Tidore, kayaknya yang orang butuhkan itu hanya PPK tipe C dan B saja. Jadi sesuai dengan draft ini ya, jadi saya langsung membacakan draft ini, draft surat edaran dari LKP ini, bahwa yang poin 1 bahwa berdasarkan Perpres 16 2018 dan perubahannya di pasal 88 ya, maka PPK yang dijabat oleh ASN wajib memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang jasa paling lambat 31 Desember 2023. Nah, ini isi edaran yang dia masih mengkopas isi dari Perpres, yaitu pasal 88 PPK yang dijabat oleh ASN wajib memiliki sertifikat kompetensi paling lambat 31 Desember. Kemudian yang kedua, berdasarkan peraturan LKP nomor 7 tahun 2021 tentang sumber daya manusia pengadaan barang jasa, terdapat 3 tipologi PPK ya, yang dibedakan berdasarkan ruang lingkup, yaitu PPK tipe A, tipe B, dan tipe C. Nah, kemudian yang poin 3 bahwa sesuai penjelasan angka 1 dan angka 2, maka Kementerian Lembaga Pemda harus melakukan pemenuhan PPK bersertifikat sesuai tipologinya dengan ketentuan yang pertama, kompetensi bagi PPK pelaksana kegiatan pengadaan barang jasa tipe A, tipe B, tipe C diperoleh melalui sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh Direktur Sertifikasi Profesi LKPP. Jadi ini LKP menegaskan saja bahwa terkait dengan pelatihan kompetensi tipe A dan tipe B itu pelaksananya adalah Direktorat Sertifikasi Profesi LKP yang melaksanakan itu. Kemudian yang kedua bahwa kompetensi PPK pelaksana kegiatan pengadaan barang jasa tipe C diperoleh melalui pelatihan kompetensi tipe C yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan SDM PBJ LKPP atau lembaga penyelenggara pelatihan pengadaan barang jasa dengan metode Massive Open Online Course atau MOOC atau blended learning. Jadi ini hanya ditegaskan saja bahwa untuk tipe C ini yang kelola, yang bikin kegiatan ujian, pelatihan dan ujiannya adalah di Puslat atau dulu namanya Pusdiklat, sekarang Pusat Pelatihan SDM PBJ LKP, yang saat ini sudah ada inovasinya yang kemudahannya itu yaitu dengan adanya metode MOOC itu ya. Itu merupakan proyek perubahannya Kepala Puslat itu membuat aplikasi belajar online, untuk mendapatkan sertifikat dapat dilakukan secara full online di elearning.lkpp.go.id. Di situ bisa diikuti oleh seluruh ASN yang gratis, bisa diikuti sampai lulus, ikutnya bisa dari kantor ataupun dari tempatnya masing-masing. Nah, itu khusus yang tipe C saja, tipe C yang dikelola oleh Pusat Pelatihan SDM PBJ yang sampai di Januari 2024 ini belum ada batch terbaru ya, untuk Bapak Ibu yang mungkin yang PPK yang ingin ikut PPK tipe C tapi belum bisa ikut di batch sebelumnya ataupun misalkan sudah ikut tapi belum selesai, insya Allah bisa ikut ulang lagi. Insya Allah kalau tidak salah itu di bulan Februari nanti LKPP akan membuka batch berikut untuk PPK maupun pejabat pengadaan. PPK tipe C ya, kalau untuk tipe C ya saja yang bisa MOOC, tapi untuk tipe B dan tipe A itu tidak ada MOOC-nya. Nah, jadi di sini poin untuk PPK ini seperti ini
isi surat edaran. Kemudian yang paling penting di sini nih, di poin 04 ini, saya langsung bacakan saja. Dalam hal Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah belum memiliki PPK bersertifikat kompetensi TPA, TPB, dan TPC, pejabat pembina kepegawaian di KLPemda wajib menyusun dan mengelola rencana aksi pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi saya ingin menyampaikan dulu bahwa terkait dengan PPK juga ini, LKPP mengadopsi metode yang sama seperti pejabat pengadaan dan Pokja tadi itu. Jadi mereka LKPP akan meminta kepada Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana aksi pemenuhan PPK juga. Jadi yang ada selama ini kan hanya rencana aksi pemenuhan jabatan fungsional untuk ditugaskan sebagai pejabat pengadaan dan pekerja pemilihan, tapi ini LKP membuka lagi untuk pemerintah daerah membuat rencana aksi pemenuhan pejabat pengadaan PPK. Nah, ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, titik pertama ini, Kementerian Lembaga Pemda melakukan penyusunan rencana aksi pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan pada lampiran 1 surat edaran ini. Secara nanti ada lampiran satunya. Kemudian yang berikut, rencana aksi disusun dan disampaikan ke LKPP paling lambat 31 Januari 2024 melalui sistem informasi Renaksi atau SIRENAksi PPK bersertifikat kompetensi. Jadi penyusunan Renaksinya itu dilakukan secara sistem aplikasi by aplikasi. Dalam aplikasi yang ada saat ini yang orang sudah bikin itu di sirenaksi.lkpp. Nah, kemudian yang poin yang penting di sini adalah selama periode pelaksanaan rencana aksi tersebut, maka PPK dilaksanakan oleh ASN dengan memperhatikan prioritas atau wajib, yaitu wajib dilaksanakan terlebih dahulu oleh urutan pertama, dan dalam hal belum dapat dilaksanakan dan atau masih belum memenuhi kebutuhan PPK sesuai tipologinya, maka dapat dilaksanakan oleh urutan selanjutnya. Nah, jadi saya jelaskan mengenai poin kalimat ini. Artinya bahwa LKPP memberikan prioritas solusinya. Prioritas solusinya ketika orang belum memenuhi pada saat masa pemenuhan rencana aksi ini, selama periode pelaksanaan rencana aksi ini, maka orang mengambil urutan prioritasnya sebagai berikut. Saya langsung yang titik pertama ini, yang di bawah ini, yang di kursus saya ini, titik ini menjadi prioritas pertama, yaitu pengelola PBJ. Ya, ini maksudnya memenuhi kebutuhan PPK itu yang prioritas pertama adalah pengelola PBJ atau fungsional. Pengelola PBJ ini kan yang dimaksud dengan pengelola PBJ adalah pejabat fungsional pengadaan barang jasa yang ada di bagian pengadaan barang jasa. Jadi prioritas yang pertama adalah penugasan pengelola pengadaan barang jasa sebagai PPK dengan memperhatikan kesetaraan jenjang JFP-PBJ dengan tipologi PPK yang diatur dalam Perlem nomor 7 tahun 2021, yaitu pengelola PBJ Madya, ya, kalau sudah Madya, kalau di Tidore ini belum ada, maka ditugaskan sebagai pengelola PPK, ya, ditugaskan sebagai PPK TPA. Kemudian yang JF muda ditugaskan sebagai PPK TPB dan JF pertama ditugaskan sebagai PPK TPC. Di Torang Kota dari Kepulauan saat ini baru satu yang kategori JF muda, yaitu Pak Indra, ya, Pak Indra. Jadi karena beliau sudah JF Madya, maka Pak Indra dapat ditugaskan sebagai PPK untuk TPB. Tanpa perlu uji kom, Pak Indra sudah dinyatakan kompeten untuk dapat ditugaskan sebagai PPK TPB. Ini menjadi prioritas pertama. Oke.
Kemudian yang berikut, prioritas kedua ini, di slide berikut ini, ASN garing prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara, anggota BIN bersertifikat pelatihan PPK tipe C dapat ditugaskan sebagai PPK tipe A dan atau tipe B. Ini adalah prioritas kedua, hierarkinya yang kedua ya, yang orang memilihnya. Ketika tadi jafungnya kurang hanya satu misalnya, maka orang mengambil ini, yaitu PPK untuk ditugaskan sebagai PPK itu diprioritaskan kepada ASN yang sudah lulus sertifikasi pelatihan PPK tipe C. Jadi bagi ASN yang sudah lulus pelatihan PPK tipe C, dia dapat ditugaskan sebagai PPK tipe B maupun tipe A. Ini poin yang saya pikir sangat penting, yang saat ini sering dipertanyakan banyak pihak. Kita sudah mendapatkan jawabannya di hari ini. Jadi PPK tipe C yang penting sudah ikut MOOC, itu bisa ditugaskan sebagai PPK tipe B dan tipe A. Jika pun belum juga ya, misalkan di suatu daerah misalkan belum ada juga yang punya PPK tipe C-nya masih belum atau misalkan masih kurang, maka pilih yang ketiga ini. Yang ketiga ini adalah pejabat fungsional analis keuangan negara atau pejabat fungsional analis pengelola keuangan APBN di kementerian lembaga yang memiliki sertifikat PBJ tingkat dasar. Ini tidak ada. Hanya untuk poin ini di Torang Kota Tidore Kepulauan tidak memiliki ini. Ini kayaknya di Kementerian Keuangan. Kemudian prioritas memilih berikutnya adalah ASN garing prajurit TNI anggota kepolisian BIN yang bersertifikat PPK negara, bersertifikat PPK negara, bersertifikasi PNT yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi keuangan. Oh ya, jadi Bapak ketahui bahwa yang poin yang ini kayaknya dia khusus untuk ke ASN di Kementerian Keuangan, dan ini yang di beberapa ini yang disebutkan ini TNI, Polri dan BIN ini. Ada kalau untuk KPBN kan ada namanya aturan yang mengatur mengenai sertifikasi kompetensi terkait dengan PPK. Jadi untuk ketahui bersama bahwa PPK untuk APBN dan APBN itu ada sedikit yang berbeda ya Bapak Ibu. Di PPK APBN itu karena dia merangkap pengadaan sebagai pelaku pelaksana pengadaan sampai dengan pelaku keuangan juga. Jadi itu yang membedakannya itu karena PPK APBN dia langsung satu kali dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan proses pembayaran di keuangan pun masih menjadi ranahnya PPK APBN. Tapi kalau PPK Pemda terakhir di serah terima, selanjutnya untuk pembayarannya kan sudah menjadi ranahnya pejabat pelaksana teknis kegiatan. Jadi jadi kalau tidak ada juga maka lanjut kepada yang berikut, yang solusi yang di titik ini, yang ini ASN prajurit TNI, anggota Polri, anggota BIN yang bersertifikat CCMS yang diterbitkan oleh LK Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah diakui oleh badan yang membidangi sertifikasi profesi. Jadi untuk Bapak ketahui bahwa biasanya ada pihak swasta yang melaksanakan pelatihan seperti ini ya, pelatihan sertifikasi kompetensi pengadaan. Ada namanya CCMS, ini untuk pengelola kontrak namanya ya. Kemudian ada namanya CPSP untuk pemilih penyedia, kemudian ada nama CPOF juga untuk pemilihan penyedia. Nah ini, jadi ini yang diakui adalah yang CCMS ini. Bagi ASN yang kalau sudah punya sertifikat CCMS, maka dia menjadi prioritas setelah yang di atasnya itu. Jika di atas yang tidak terpenuhi, yang ada hanya yang CCMS, maka CCMS ini yang ditugaskan. Yang sudah punya sertifikat CCMS ditugaskan. Nah, kemudian ada juga kriterianya. Kriteria dia dapat ditugaskan jika yang pertama, sertifikat CCMS-nya masih aktif pada saat pengajuan. Karena Bapak Ibu ketahui bahwa
sertifikat CCMS maupun sertifikat kompetensi BNSP ini masa berlakunya hanya 3 tahun dan dapat diuji KOM lagi untuk perpanjangan. Kemudian kriteria yang kedua, CCMS tadi dapat ditegaskan jika sertifikat tersebut diterbitkan sebelum 31 Desember 2023. Jadi kalau CCMS setelah 31 Desember tidak masuk kategori ini. Jadi hanya yang sebelum 31 Desember. 31 Desember 2023 tahun lalu ya. Kemudian yang berikut, yang punya CCMS tadi itu dia sudah punya sertifikat PBJ tingkat dasar atau level 1. Kemudian yang terakhir, dia kriterianya adalah CCMS tadi juga harus mengikuti dan lulus refreshment dan lulus uji kompetensi kaji ulang pemaketan PBJ. Jadi kenapa ini diwajibkan seperti ini? Karena untuk diketahui bahwa untuk yang kompetensi CCMS itu ada 1 unit kompetensi yang belum masuk, yang dia ini ada di kompetensi PPK. Jadi karena di CCMS yang belum masuk, maka kompetensi kaji ulang ini wajib diuji kompetensikan lagi tersendiri. Jadi meskipun sudah punya sertifikat CCMS, tetap ikut lagi uji KOM untuk khusus di kompetensi kaji ulang pemaketan ini. Nah, kemudian ini yang solusi yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kelima ya. Yang tadi itu hierarki yang kelima, prioritas yang kelima. Nah, jika dari 1 sampai 5 ini tidak ada juga, ya, tapi Ibu, jadi misalkan dari 1, 2, 3, 4, 5 yang saya sampaikan tadi, misalkan tidak ada, maka pilihan yang terakhir yang paling di bawah ini, pilihan yang paling terakhir, maka PPK itu ditugaskan kepada ASN, garing prajurit TNI, anggota polisian, anggota BIM, yang memiliki sertifikat PBJ tingkat dasar atau level 1. Jadi itu menjadi prioritas terakhir, ya, prioritas terakhir. Jadi orang ketika memilihnya oleh SKPD, memilihnya berdasarkan skala prioritas. Jadi kalau misalkan skala prioritas pertama tadi yang saya bilang adalah jabatan fungsional, memang kalau dibilang jabatan fungsional pasti orang tidak akan bisa terpenuhi semua lah, karena hanya Pemda sendiri, maka orang lompat ke prioritas kedua adalah ASN yang sudah ikut kompetensi PPK tipe C. Ya, karena PPK tipe C yang secara MOC maupun yang dibuat oleh lembaga pelatihan itu tanpa uji KOM, tanpa ujian. Jadi hanya ikut sampai menyelesaikan modul dan ikut istilah post-testnya, uji terakhirnya itu, dan sudah lulus ikut pelatihan, saja itu sudah dinyatakan kompeten. Jadi itu merupakan prioritas kedua. Jadi saya pikir itu ya, poin yang saya pikir penting untuk saya sampaikan kepada SKPD, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalau misalkan ada yang belum jelas bisa didiskusikan juga. Dan saya mau sampaikan satu slide juga, yaitu slide-nya surat edaran ya. Di draft surat edaran ada namanya ketentuan peralihan. Ini penting juga ini. Jangan sampai ada yang sudah melakukan perikatan ya, PPK yang melakukan perikatan atau melakukan penandatanganan kontrak sebelum keluarnya surat edaran, maka di sini ada diantisipasi dengan ketentuan peralihan sebagai berikut. Bagi PPK yang telah melakukan perikatan kontrak sebelum surat edaran ini diterbitkan, namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana angka 6 huruf D, maka dapat melakukan pengendalian kontrak dan wajib memiliki sekurang-kurangnya sertifikat pelatihan PPK tipe C atau sertifikat PBJ tingkat dasar. Ya, jadi misalkan di saat ini sudah ada SKPD yang taken kontrak, tetapi dia tidak memiliki kompetensi PPK tipe B misalkan, nah, maka dalam ketentuan peralihan ini dia dapat melakukan pengendalian kontrak dan punya kewajiban untuk memiliki sekurang-kurangnya sertifikat PPK tipe C atau sertifikat PBJ tingkat dasar atau level 1. Ini pilihan ya, jadi bukan hanya PPK tipe C saja, ada juga ataunya bisa menggunakan tingkat dasar. Nah, kemudian yang paling terakhir, dalam hal
terjadi permasalahan di aplikasi Sirena Aksi, maka proses pengisian dan verifikasi rencana aksi dapat dilakukan secara manual. Jadi saya pikir itu ya beberapa poin yang paparan dari Pak Direktur tadi yang saya ingin sebarluaskan kepada SKPD khususnya di Kota Tidore Kepulauan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada hal-hal yang belum jelas, bisa Pak Indra selaku moderator bisa membuka ruang diskusi. Dan saya akhiri paparan saya di sore hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator, Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kabak atas paparan materinya yang luar biasa, sangat rinci terkait alternatif-alternatif pilihan untuk memenuhi kebutuhan pelaku pengadaan di Kota Tidore Kepulauan. Baik Bapak Ibu yang sudah berada di ruang Zoom, atas paparan yang disampaikan Pak Kabak tadi, alternatif pilihan untuk Pokja, pejabat pengadaan, dan PPK di masing-masing OPD. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau kita diskusikan, silakan. Atau mungkin di OPD Bapak Ibu sekalian sudah ada beberapa orang yang dianggap memiliki kompetensi, bukan dianggap, memang sudah memiliki kompetensi, tapi ada perlu penjelasan-penjelasan lain untuk penunjukannya sebagai pejabat pengadaan, atau masih ada kebingungan atau belum jelas paparan tadi dari Pak Kabak, kami persilahkan untuk 3 orang. Silakan. Ya, dari Bapak Rama sudah hilang lagi. Ya, Ya, Bapak Pak. Rama, Ya, Pak Indra, maaf saya ya silakan. Ya, ya, sedang jadi ngikuti dari rumah, Pak Indra. ya, 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 ya. saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang tadi penjelasan dari Pak Kabak tadi memang sudah sangat rinci terkait dengan pemenuhan SDM untuk pejabat pengadaan, PPK, dan Pokja. Ya. Jadi yang tadi ada saya ingin bertanya terkait dengan satu poin terkait pejabat pengadaan. Tadi yang ada satu alternatif yaitu menggunakan ASN yang sudah bersertifikat level 1 ya. Ya berarti otomatis di OPD yang ASN-nya sudah memiliki sertifikat level 1 berarti dia bisa menjadi pejabat pengadaan atau bagaimana Pak In? Coba mohon arahannya Pak In. Terima kasih. Ya. Itu aja Pak Rahmat? Iya, cukup itu ya Pak. Satu lagi Pak In, Oh iya, oh PPK iya, Pak. Jadi PPK ini oh iya, kan itu PPK. di sirup dan lain-lain itu kan sudah tadi kan ada juga yang paling terakhir, alternatif paling terakhir jika beberapa alternatif tadi tidak tidak ada, berarti yang paling terakhir itu menggunakan level 1 untuk PPK. Nah, tetapi kan sekarang rata-rata akun sirup dan lain-lain itu sudah menggunakan PPK dari kepala dinas, ya PA yang merangkap menjadi PPK ya. Apakah bisa tetap ini PPK-nya tetap dari PA atau harus dirubah lagi ke pejabat atau ke ASN yang sudah memiliki sertifikat level 1 ya. Mungkin itu saja dari saya Pak In. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Baik, selain Pak Rahmat mungkin ada teman-teman dari OPD lain, dari Subag Protokol. Di sini saya lihat ada 3 orang dari bagian protokol, ada Subag Zainuddin, Ibu Nur Santi, dan protokol Tidore ini siapa? Silakan, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Di bagian protokol sudah ada Ibu Nur Santi ya yang bersertifikat. Mungkin ada yang mau ditanyakan juga terkait penunjukan pejabat pengadaannya. Silakan di protokol. Atau dari rumah sakit.
Ibu Ana, Pak Emang, dari PTSP. Ya mungkin kalau belum ada pertanyaan, mungkin kita coba diskusikan saja pertanyaan dari Pak Rama, apakah Pak? Ya terkait dengan di Dinas Perhubungan bertanya tentang pejabat pengadaan menggunakan ASN yang sertifikat level 1. Apakah bisa diangkat menjadi pejabat pengadaan? Dan yang kedua pertanyaannya, karena sekarang ini PPK sudah dilimpahkan dari PA ke PPK, walaupun itu kemudian dijabat oleh PA sendiri Belum, Bro. selaku PPK. Kalau umpamanya di staf ada yang bersertifikat level 1, apakah bisa ditunjuk sebagai PA juga atau bagaimana, Pak? Disilakan, Pak. Oke, makasih Pak En. Ya, ya terima kasih Pak Ramai atas pertanyaan ini. Eh, Kalau pertanyaan Pak Ramai yang kedua terkait dengan PPK ya apa sirup yang saat ini kan sudah diikut oleh PPK yang sebagian besar oleh ya merangkap itu ya. Ini nanti saya minta Pak Andi atau Pak Indra bisa menjawabnya secara teknisnya apakah harus dirubah misalkan ada PPK yang baru ditugaskan apakah itu dari waktu ke itu. Kalau teknis itu mungkin saya minta Pak Andi atau Pak Indra yang menjawabnya itu. Saya hanya menanggapi yang pertanyaan Pak Rama yang pertama tadi saja itu mengenai apakah pegawai ASN saat ini yang sudah punya sertifikat kompetensi dasar maupun level 1 ya, apakah dapat ditugaskan? Jawabannya adalah dapat, bisa ditugaskan. Karena apa? Sebagaimana paparan awal saya tadi bahwa poinnya adalah di orang punya rencana aksi, pemenuhan kebutuhan Tidore yang sampai saat ini kan belum mencapai 60%. Amanat LKPP kalau rencana aksi dari pemerintah suatu ke apa namanya Pemda itu kalau misalkan orang ini kan punya eh, formasi jabatan fungsional yang sudah orang usul dan sudah mendapatkan rekom LKPP itu kan ada 13 orang. Kalau misalkan dari 13 orang ini orang sudah memenuhi 60%, 60% yang berapa ya? Sekitar bisa dibilang sekitar 7 apa ya? Iya bisa 7 gitu. Sekitar 7 ya. Kalau misalkan sudah 7-nya terpenuhi maka itu wajib sudah wajib pejabat pengadaan di SKPD pun itu dilaksanakan oleh jakung yang 7 itu kalau sudah memenuhi 7. Nah, tapi kalau misalkan dia belum mencapai dengan 7, maka eh, solusinya adalah pejabat pengadaan itu dapat ditugaskan kepada ASN yang sudah lulus sertifikasi tingkat dasar maupun level 1. Jadi itu kan sama saja kalau dasar dan level 1 kan kategori yang setara itu dua sertifikasi yang kategorinya setara. Dasar itu adalah di zaman dulu yang sebelum adanya namanya sertifikat kompetensi level 1, dia namanya sertifikasi dasar. Tapi ketika dasarnya sudah tidak berlaku lagi, maka dia disetarakan dengan level 1. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah punya dasar yang dulu maupun saat sekarang ini, ada beberapa yang sudah lulus kompetensi pengadaan level 1 itu yang MOOC itu sudah dapat ditugaskan sebagai pejabat pengadaan di SKPD masing-masing. Demikian Pak Rama ya, terkait dengan poin pertanyaan Pak Rama yang pertama. Kemudian yang kedua saya minta bantuan Pak Indra dan maupun Pak Andi ya kalau ada di sini bisa menanggapi ya kaitan dengan itu yang tadi. Silakan Pak Indra. Ya, ya mungkin Pak Kabak sebelum Ya, masuk, ya, mungkin ada yang terkait dengan teknis, selain teknis penginputan, ya. apakah memungkinkan jika PPK diangkat menggunakan sertifikat level 1 sebagai dasar pengangkatannya? Oke, oh PPK oke ya ya saya belum. Oh ada pertanyaan kita lagi oke. Terkait pertanyaan ini kalau saya lihat di solusi tadi ada itu yang terakhir itu solusi yang keenam tadi itu saya share ulang ya. Coba Ya, bisa lihat ini saya ini. Nah, ini yang keenam tadi itu kan. Nah ini. Aduh, bentar. Yang paling bawah ini. Di saya sini agak tertutup. Ini bisa oh baca ya, yang ada paling bawah kelihatan. yang Bisa, ini baca, ini saya bantu baca. bacakan Pak ya. Ya, Iya, ya. oke. Poin yang terakhir itu Ya terakhir. ASN atau Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Badan Intelijen Negara
yang memiliki sertifikat PBJ tingkat dasar atau level 1. Oke, itu kan. Itu bisa diangkat menjadi PPK. Iya. Jadi begitu hierarkinya. Jadi hierarki yang pertama kan saya bilang tadi yang sebelumnya ini. Ya, Hierarki yang paling pertama ini. Jadi arah LKP ke depan itu kan PPK juga itu ditugaskan dari pengelola dari bagian pengadaan juga semua ke depan itu. Kalau sudah terpenuhi rencana aksinya. Jadi itu pilihan pertama ya, ini dari pengelola pengadaan barang jasa. Nah, karena orang hanya satu orang, otomatis kan tidak akan bisa ini. Makanya orang bisa lari ke yang kedua ya, ini, baik. itu kedua ini. Yang kedua ini kan yang sudah punya tipe PPK tipe C. Kalau tipe C ini kan saya pikir sudah ada beberapa ini di bagian pengadaan juga sudah beberapa saya pikir yang Ya, sudah pernah ikut. Jadi ini orang yang bisa orang ambil itu yang ini saya pikir yang ini yang PPK baik. tipe C yang MOC itu sudah bisa ditugaskan sebagai PPK tipe A maupun tipe B. Kalau misalkan kebutuhannya masih belum terpenuhi juga, maka paling terakhir bisa itu. Yang paling terakhir yang di bawah itu, yang Penda baca tadi itu, yang tingkat dasar ke level 1 dapat ditugaskan sebagai PPK tipe apapun, A, B maupun C. Seperti itu, Pak In. Baik, siap. Ya. Terima kasih, Pak Kabak. Oke, sama-sama. Penjelasannya luar biasa. Karena ini juga hierarkinya sudah sangat jelas. Baik, Pak Rama. Halo, Iya, Pak iya Rama Pak In. bisa monitor? Ya. Ya, Perlu tambahan penjelasan juga terkait penjelasan teknis atau cukup dari penjelasan Pak Kabak? ya baik sudah cukup dari saya Pak In. Terima kasih banyak. Terima kasih. Berarti penjelasan teknis terkait penginputan PPK sudah tidak perlu lagi ya? Jelaskan lagi lah, Pak In. Pak In jelaskan lagi kalau bisa biar jelas biar Oh ya, itu kalau yang gitu kedua itu itu. babnya Pak Andi. Oh, Pak Andi, oke oke. Iya, siap. Ini kebetulan Pak Andi sudah ada di ruang Zoom. Silakan Pak Andi. Siap. Baik, terima kasih Pak In. Mungkin saya memberikan penjelasan sedikit terkait pendelegasian di aplikasi Sirup. Untuk proses pendelegasian, silakan Bapak Ibu bisa ketika awalnya Bapak Ibu mendelegasi ke yang awalnya di PA atau KPA. Ketika Bapak Ibu ingin mendelegasikan ke PPK yang diangkat yang sesuai SK yang baru, maksudnya yang bersertifikat level 1 diangkat menjadi PPK, silakan Bapak Ibu menggunakan akun PA dan mendelegasikan ke PPK yang nanti didelegasi. Semua tergantung dari Bapak Ibu yang sesuai SK-nya. Mungkin dalam aplikasi ketika Bapak Ibu proses pendelegasian, nantinya kalau pada saat pembuatan SK PPK yang baru, nanti dalam aplikasi Bapak Ibu masuk dan kemudian login, nanti menggunakan akun PA memverifikasi pada aplikasi Sirup, kemudian tinggal Bapak Ibu melihat program mana yang nanti didelegasi. Contohnya misalnya di perhubungan, ketika Pak Rama diangkat jadi PPK, misal dalam program salah satu program, kemudian Pak Rama sebelumnya sudah input menggunakan PPK Kepala Dinas, kemudian mau diganti didelegasikan sebagai Pak Rama yang menjadi PPK-nya, silakan langsung pilih pada proses kelola PKS, kemudian pilih program atau kegiatan subkegiatan yang nanti akan didelegasikan, silakan Pak Rama langsung mendelegasikan atas nama Pak Rama. Mungkin teknisnya seperti itu. Kembali ke akun PA sendiri yang mendelegasi. Saya kembalikan ke Pak Indra. Ya, baik, terima kasih Pak Andi atas penjelasannya. Ya, semoga ini bisa dipahami oleh kita semua dan mungkin juga khususnya oleh Pak Rama yang tadi bertanya terkait dengan pergantian PPK seandainya ada pendelegasian ke staf yang memiliki sertifikat level 1. Baik, begitu Pak Rama ya. Baik Pak In, terima kasih atas penjelasannya Pak In. Ya, terima kasih Pak Rama. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian,
ada yang mau kita diskusikan siang ini? Silakan. Mungkin, oh Ibu Haji Ana ya, sudah raise hand. Silakan, Ibu Ana. Nah, terima kasih Pak Indra. Iya, sama-sama. Lanjut Ibu Ana, silakan. Iya, saya mau tanya terkait yang PPK nih. Untuk PPK-nya tuh apakah dia pakai presentasi juga sama kayak pejabat pengadaan, misalnya uh, yang terpenuhi 60% dari pejabat fungsional gitu. Oke, Itu saja pertanyaannya. itu saja. Ya, Ya, siap. Ya, oke. mungkin Pak Kabak sudah bisa menangkap pertanyaan di Bu Ana ya Pak ya. Eh, bahwa untuk pemenuhan kewajiban PPK, apakah dia harus terpenuhi 60% di fungsional, kemudian bisa dilaksanakan sama seperti pejabat pengadaan begitu Pak? Oke, Pemenuhan 60% itu. ya, Ya, oke. ya. Mungkin begitu Bu Ana ya? Iya, iya Pak Indra. Ya, Ya. benar. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Ana atas pertanyaannya. Jadi sesuai dengan slide ya, kalau kalian baca slide yang dari Pak Direktur tadi itu, memang kalimat 60% untuk PPK ini kan dia tidak muncul ya, tidak muncul. Tetapi yang terang tangkap dari poin yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi bahwa apa yang dilakukan untuk pemenuhan kompetensi PPK ini adalah mengadopsi apa yang sudah ada dalam yang saat ini dilaksanakan oleh KPP terkait dengan rencana aksi pemenuhan jabatan fungsional. Jadi LKPP mengadopsi pemenuhan jabatan fungsional diterapkan untuk PPK ini. Nah, jadi untuk apa namanya? Apakah poinnya dia terpenuhi 60% sebagaimana jabatan fungsional karena belum ada pengaturan, orang menunggu saja surat edaran yang resmi dari LKPP karena ini tadi masih draft yang tadi tidak ada yang komplain. Jadi saya sampaikan bahwa draft yang disampaikan LKPP yang dalam paparan Pak Direktur tadi itu nanti saya share juga di sini itu tidak ada yang komplain dan semuanya mendukung dan ada yang memberikan saran-saran banyak tadi di Zoom tadi itu. Jadi yang jelas bahwa poinnya bahwa ketika dalam periode rencana aksi di tahun 2024 ini ya, dalam periode pemenuhan rencana aksi itu, orang belum bisa memenuhi apa kebutuhan orang, kebutuhan misalkan orang kebutuhan jabatan apa PPK TPB misalkan ini kan orang belum inventarisir ini kebutuhan dia punya teknisnya bagaimana juga belum ada penyelesaian detail bagaimana cara menginventarisir kebutuhan PPK gitu. Nah, kalau misalkan orang bicara real hitung untuk kota Tidore Kepulauan, yang sekarang ini saja kan, yang sudah punya kompetensi PPK TPC, saya kan masih bisa dihitung dengan jari lah, toh. Nah, itu yang tipe TPC saja, belum lagi tipe B. Tipe B bisa dibilang tidak ada sama sekali. Saya pikir hanya dua tipe ini yang orang yang cocok dengan orang tipe C dan tipe B ini. Kalau tipe C sudah beberapa, tipe B yang belum sama sekali, maka bisa dikatakan bahwa dalam apa proses pemenuhan rencana aksi ini bisa dibilang orang akan tidak bisa memenuhi itu karena TPB sendiri sampai saat ini kan orang ketahui bersama LKPP tidak bikin secara masif, hanya yang apa namanya istilah blended learning itu, yang itu pun periodenya pesertanya sangat terbatas dan dalam setahun saya ingat saya itu baru mungkin 2 kali ya, dan orang tidak pernah bisa terpilih sebagai peserta karena hanya dibatasi sampai 25 orang. Jadi bisa dikatakan bahwa orang untuk bisa memenuhi kebutuhan akan sangat sangat apa istilahnya potensinya sangat orang tidak bisa memenuhi kebutuhan lah di tahun ini karena keadaan yang seperti itu. Orang punya keadaan SDM yang seperti itu karena tadi solusinya bisa di yang PPK TPC, yang penting yang paling prioritas pertama kan PPK TPC saja. Kalau sudah punya TPC maka dia yang menjadi prioritas pertama untuk ditugaskan sebagai PPK TPB maupun TPA.
Jadi mungkin seperti itu penjelasan dari saya, Ibu Ana. Mungkin ada respon balik, silakan. Terima kasih Pak Kabak atas penjelasannya. Terima kasih Pak Oke, Kabak. sama-sama. Ya. Baik, terima kasih juga Ibu Ana atas atensinya di materi pada siang ini. Kami masih memberikan ruang kepada Babu bagi yang masih ingin berdiskusi. Ibu Desi dari DLH. Halo, Ibu Desi. Pasang foto 2 jari itu bisa di Desi mungkin selaku pejabat pengadaan. Bapak KC. kalau ada masih ada satu lagi aja Pak ini. Kalau masih ada, kita minta satu aja. Siap, siap, siap. Ya, silakan. Bapak Ibu, Pak Kabak masih memberikan ruang untuk satu orang penanya. Sebelum kita akhir pertemuan siang ini, masih ada satu orang. Silakan. Mungkin belum ada. Oke. Dan mungkin nanti Pak Kabak, mungkin siang ini mereka masih menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, tapi mungkin ada kesulitan Oh disampaikan ya, sekarang. iya. Ya mudah-mudahan saja bisa disampaikan di pertemuan-pertemuan berikut. Baik yang kesulitan menyampaikan lewat ruang Zoom juga bisa menyampaikan langsung secara lisan ke bagian PBJ. Ya, ruangan kami terbuka 8 jam sehari selama jam dinas. Iya. Ataupun umpamanya masih juga belum berkesempatan, silakan berdiskusi lewat grup pengadaan, berdiskusi lewat grup-grup lain yang terkait pengadaan di Kota Kediri Kepulauan yang sudah ada Bapak Ibu di dalamnya. Insya Allah kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan seputar pelaku pengadaan, SDM pengadaan, kami dari PBJ tetap akan melayani. Dan insya Allah kalau memang ini pertanyaannya kami rasa berat, kami perlu diskusikan, kami juga akan tetap membuka ruang Zoom untuk kita diskusikan bersama dan kita carikan solusi bersama. Baik Pak Kabak, mungkin sudah belum ada penanya lagi. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi dari kesimpulan kita pada siang ini bahwa Bapak Ibu sekalian yang berada di OPD-OPD yang sudah memiliki sertifikat dasar level 1, yang mungkin kemarin-kemarin ada dipersiapkan sebagai pejabat pengadaan, PPK, dan kemudian ada kekhawatiran apakah pemenuhan JF 2024 ini ada kendala, ternyata tidak, masih diberikan ruang juga oleh LKPP untuk Bapak Ibu sekalian bisa berkarya dalam bidang pengadaan baik sebagai pejabat pengadaan maupun sebagai PPK dengan persyaratan-persyaratan dan skala prioritas maupun apa namanya hierarki-hierarki yang sudah disampaikan tadi. Dan mohon untuk Pak Kabak mungkin materi yang slide tadi boleh dibagikan di grup Ya. supaya ini juga jadi pegangan untuk teman-teman kita ke depan selama 2024 sampai terjadinya pemenuhan minimal 60% nanti. Ya. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian. Sebelum kami tutup, mungkin dari Pak Kabak ada close statement yang perlu disampaikan. Ya, sedikit aja Pak ini. Ya, jadi Ya. sebelum Pak Indra menutup ini saya mau sampaikan bahwa apa namanya yang saya sampaikan tadi adalah draft surat edaran LKPP ya, draft surat edaran LKPP yang dalam rencananya dalam waktu 1-2 hari ke depan, karena siang ini LKP akan melakukan uji publik dengan IFPI. Dengan IFPI siang ini jam 4 timur ya, tidak salah itu dengan IFPI. Kemudian besok, misalnya paling lambat lusa sudah diterbit SE-nya. Jadi saya berharap Bapak Ibu, karena ini jangan sampai masih memunculkan pertanyaan-pertanyaan lain dari SKPD lain, maka misalnya Zoom ini juga sudah otomatis direkam dan misalnya nanti akan di-share juga di grup. Mudah-mudahan bagi yang tidak apa namanya sempat hadir bisa melihat kembali dan bisa poin-poinnya bisa dipedemani lah. Kalau ada hal-hal yang belum jelas bisa
kita diskusi lagi lewat WA maupun ini yang lainnya. Mungkin itu saja Pak Indra yang dapat saya sampaikan di statement closing ini. Saya kembalikan ke Pak Indra. Baik. Terima kasih Pak Kabak yang sudah memberikan closing statement pada pertemuan siang ini. Dan Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu bergabung di ruang Zoom pada sore ini, kami dari bagian pengadaan barang jasa Setda Kota Teluk Kepulauan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga kesempatan Bapak Ibu bergabung dalam ruang Zoom ini selain untuk menambah wawasan juga bernilai ibadah bagi kita semua. Amin. Dan akhirnya pertemuan siang ini kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.